Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Di sini kami dari kelompok 2 dari kelas 1B ingin mempresentasikan beberapa materi yang telah diberikan dosen penghukum kami, Pak Abdullah Merjani, teknologi windmill, teknologi mobil listrik, dan teknologi vaksin. Di sini kami mempresentasikan teknologi windmill terlebih dahulu. Boleh dibuka PPT-nya? Di sini kami mau berdiskusi tentang gimana manfaat tentang windmill ini bagi kehidupan sehari-hari. Windmill energi terbarukan yang ramah lingkungan kini menjadi pilihan populer dalam upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Mari kita bahas secara kerja, manfaat, dan juga tantangan yang dihadapkan teknologi ini. Cara kerja teknologi windmill. Kawan-kawan, gimana cara kerja teknologi windmill dari pendapat masing-masing? Coba dari Roy dulu, Roy. Pendapat saya, kalau windmill ini mungkin dia membutuhkan tenaga angin untuk menggerakkan sebuah energi gitulah. Menurut saya seperti situ, kayak gitulah. Kalau dari Marcel, gimana? Mungkin saya setuju dengan pendapat Roy, tenaga angin, tapi mungkin nggak sepenuhnya dari tenaga angin, karena mungkin juga ada bantuan dari generatornya atau gensetnya gitu di dalam kincir angin tersebut. Jadi mungkin nggak 100% dari tenaga angin, 50-50 dari angin dari teknologi mesin mungkin gitu. Saja. Kalau Jaki ada tambahannya? Kalau dari Jaki gimana? Kalau saya sih kerjanya nih, kerja teknologi itu dengan Marcel, karena kalau angin aja nggak mungkin kan, pasti ada dinamonya lah kan, windmill ya. Ya, pasti dalamnya ada generatornya. Kalau cuma angin aja nggak mungkin bisa mutar lah. Ya benar. Semua itu pasti ada dinamo. Lanjut. Jadi tenaga kerja mesin lah ya, kira-kira ya. Ya. Lah, Ya, simpulkan. dia nggak sepenuhnya tenaga angin, jadi juga 50-50. Kalau dari Suci gimana nih? Apa sama pendapatnya sama teman-teman yang lain atau gimana? Iya, kalau menurut saya sendiri untuk tenaga teknologi windmill ini tetap membutuhkan penghantar listrik. Arus listrik ini yang dihasilkan dialirkan ke jaringan listrik untuk digunakan konsumen, tetap membutuhkan. Jadi ada generatornya, ada tenaga angin, tetapi tetap membutuhkan penghantar listrik untuk menambah kinerjanya. Oh, itu saja. Ya, lanjut Bang Marcel. Bang Epi, jelasin. Lanjut. Di sini kan kita udah mengenali gimana cara kerja windmill ini. Dan di sini kan ada dampak negatif daripada windmill ini kan. Apa aja dampak negatif dari windmill ini? Seperti yang kita lihat dari presentasi ini, ada beberapa dampak negatif. Coba dari Jaki dulu, mana dampak negatif dari windmill ini yang kamu ketahui? Kalau misalnya itu kan, kalau mau buat windmill ya, pasti harus butuh tanah yang luas kan. Ya. Oh. Berarti memberikan lahan ya? Iya. Hutan hijau Pembukaan lahan besar-besaran pastinya. Nah ya betul, itu dia. Kalau Ini kan dampaknya ke hewan juga. Ya. jadi Lebih ke habitat lain, mengganggu pemukiman mungkin. Ke pemukiman sih menurutku enggak, cuman ke inilah dunia gitu. ya itulah. Ekosistem ya, kayak ke ekosistem hewan-hewan lain gitu ya. Ya. Kristen. Oh. Tetapi kan di sini dampak negatifnya kebisingan juga termasuk. Jadi mungkin karena dari teknologi windmill ini bising mengganggu juga. Nah, mungkin itu jadi salah satu. Mengganggu tidur lah kira-kira ya. Iya. Ketenangan Kalau mengganggu Jadi ketenangan. windmill itu Iya kan? besar kan? Besar
besar. Jadi suara yang dihasilkan pasti besar. Ya. Jadi itu akan mengganggu hewan-hewan di sekitarnya, mengganggu masyarakat di sekitarnya juga. Pasti itu juga. Setuju. Jadi ada juga nih visual beberapa besar dapat merusak pemandangan alam dan menjadi gangguan visual bagi masyarakat. Itu gimana itu kira-kira? Kayak apa ya? Kayak pemandangan lagi ya? Iya, jadi wisata atau tempat cagar alam seperti demikian ya, itu karena dia menggunakan lahan yang luas, jadi merusak pemandangan. Alam-alamnya tersita ibaratnya. Ya. Nggak asri lagi alam itu ya. Ya, Berarti lumayan banyak lah dampak negatifnya ya. Lumayan. Jadi kalau kita lebih lanjut lagi, gimana solusinya? Solusi untuk mengatasi dampak negatif windmill ini. Gimana dampak positifnya? Kita mengatasinya. Kalau menurut saya bisa aja dibuat windmill ini, tapi cukup di suatu tempat aja gitu loh. Maksudnya Tempat tertentu. oh iya, maksudnya kan kecil lah ya. kan definisi kan apa? Di tempat-tempat Dari lahan yang pas lah itu ya. jarang-jarang disentuh Iya, di orang. satu tempat aja gitu loh. Di satu tempat yang dikhususkan untuk windmill. Kan kalau biasanya kan windmill ini di sini lah windmillnya, nanti di pulau sini lah windmillnya lagi. Nah kan itu mengganggu. Jadi dibuatkan satu tempat di situ tempat windmill itu kalau bisa. Kalau Ya yang bisa lain gimana? orang lah yang nggak bisa ngeganggu. Jalan pemukiman. Oke, kayaknya udah cukup lah itu. Kayak next untuk pembahasan selanjutnya lah. Masa cuma itu aja? Ada yang lagi nih, dampak-dampak yang bisa mengatasi dampak negatif windmill ini? Ada yang lain nggak? Mungkin Dari kalian apa coba? Untuk dampak positifnya apa windmill ini? Kan kita udah bahas negatifnya nih. Positifnya apa lagi? Positifnya ini Positifnya tadi kan yang kita bahas Iya, yang pertama, jadi cara bahas kerjanya itu. Ah, Windmill merupakan energi yang bisa memutar itu. positifnya hemat biaya. Cuman itu doang. Cuman untuk energi doang ya. Iya. Ya. Untuk mengantar listrik gitu. udahlah. Ya udah, apa lagi? Next. ya langsung ke PPT selanjutnya. Ya, ini rekamannya masih lanjut ya. Jadi next saja. Yang PPT selanjutnya saya serahkan kepada moderator yang kedua, Jaki. Gak bisa Jaki baca, Cok. Dia nggak nampak. Jangan. Dari Nggak bisa, Cok. nanti potong nanti ya. Bisa dipotong kan nanti? Enggak. Lanjut aja, nggak apa-apa itu. Diskusi ini. Apa selanjutnya windmill ya? Apa selanjutnya? Boleh gitu. Lanjut Teknologi mobil listrik. mobil listrik. Oke, sabar, aku buka dulu PPT-nya. Aku vaksin. Kan ada layar, Bang. Nggak bisa kebaca Suci. Terlalu kecil. Sebesar ini dari Zoom. Nggak bisa lah. Biar Coba cepet. Mau mulai coba itu. Sebar lagi muter ini PPS-nya. Jelasin kita pendapat ya. Oke, lanjutnya saya akan membahas tentang teknologi mobil listrik. Teknologi mobil listrik masa depan yang hijau. Mobil listrik merupakan kendaraan yang menggunakan motor listrik untuk tenaga penggerak dan baterai untuk menyimpan energi. Teknologi ini menjadi topik hangat karena potensi positif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Bagaimana teknologi mobil listrik bekerja? Alat-alatnya menggunakan baterai. Menyimpan energi listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang memutar roda. 3. Sistem pengisian daya memungkinkan baterai diisi ulang dengan menggunakan listrik dari jaringan listrik. Sekarang aku mau nanya, dampak negatif penggunaan mobil listrik menurut pendapat kalian apa? Negatif dulu nih. Ya, Dari aku, Oke. kalau dari aku dampak mobil listrik ini
dampak negatif muda, biayanya terlalu besar kayaknya. Kalau menurut Bang Tok Ya, ini ya. cenderung lebih mahal daripada mobil konversial. Baik dalam harga pembeli maupun biaya pengisian daya. Pengisian daya butuh listrik sih, ya. Iya. Biayanya. Jadi agak sulit sih untuk soal biaya, mesti orang-orang yang di atas rata-rata ya, Iya. kekayaan. Itulah menurut saya. Terus siapa lagi yang mau kasih pendapat? Kalau menurutku ya, dari yang selama ini beredar mobil listrik, itu mobil listrik itu kekurangan satu, nggak tahu lah itu kekurangan atau kelebihannya. Itu dia nggak ada suaranya. Ngerti nggak? Jadi kalau kita jalan di jalan raya, Bang, ke dampak positif penggunaannya kayaknya nggak ganggu orang ya kan? Itu lebih nggak ganggu. justru ini negatifnya. Ya, itu bisa dibilang negatif, itu bisa dibilang positif. Karena Iya, kalau kita selama mau dia jalan raya, jalan, kita nggak tahu itu dia di sebelah kiri atau sebelah kanan. Tiba-tiba udah ada di sebelah kiri, kita nggak tahu. Jadi itu bisa dibilang mengganggu pengendara lain. Walaupun emang nggak ada suaranya, memang lucu. tapi kalau dampak negatifnya itu kayak lebih ke ramah lingkungan lah yang. Ya, dampak positifnya itu ramah lingkungan. Ya, positif. Nggak ada cemaran suara, kan? Tapi kalau dinegatifkan, itu negatifnya bagi para pengguna jalan raya lain gitu. Lanjut ya dampak. Langsung lanjut dampak lingkungan mobil listrik, pengurangan emisi gas rumah kaca. 2. Meningkatkan kualitas udara. 3. Memproduksikan energi terbarukan. Terus gimana kalau masalah baterai pada mobil listrik? Kalau baterainya juga kadang bisa bikin nyaman, kecemasan. asalkan bisa maling orang aja kan. Itulah yang tadi yang kita bahas tadi, baterainya itu gimana ya, kayak susah untuk mendapatkan itunya karena arusnya itu terlalu tinggi gitu. Iya. Lagian kan tempat pengisian baterainya juga masih sedikit lah kan di kota-kota besar. Jadi kalau tiba-tiba habis baterai di jalan, gimana cara mengatasinya gitu? Orang lah. Nah itulah. dampak Iya, negatifnya. tetapi kan waktu kita perlu diganti baterai tersebut. Masih terbakar. Lanjut. Mending kalau mati di ini di Batam Center, kalau mati di Stamiang gimana? Ya, Aku berolah. diri sendiri lah. Oke, next ya lanjut. Solusi dan langkah ke depannya untuk mobil listrik. Menurut kalian gimana pendapatnya? Solusinya ya. Solusi dan langkah ke depannya. Aku itulah perbanyak tempat pengisian mobil listrik. Dari Roy itu. Terus lanjut, ada lagi kasih pendapat saran? Solusi dan langkah ke depan untuk mobil listrik ya. Ya. Kalau saya meningkatkan infrastruktur pengisian daya, maunya diperbanyak gitu ya kan, biar lebih orang-orang pun lebih ini kan. Atau mungkin dibuat mobil listrik hybrid gitu. Jadi tenaga utamanya tetap dari aki, tapi misalnya akinya habis, kita bisa menggunakan bensin untuk alternatifnya. Jadi Lebih bagus kontel nggak sih, Dayung? Enggak, kalau aku sih lebih bagus ini coy. Apa ya? Gitu ya kan? Kalau apa? Apa lagi powerbank itu? powerbank banget. Jaki, angkat tanganmu tuh, matikan dulu, Cuk. Udah. Apa lagi? Udah kan? Iyalah, itu kan pendapat saya. Pendapat Kan? masing-masing lah. Bisa kan? Bisa. Bantu juga solusinya mungkin kan tadi kita ada bilang dari dari biaya kan. Mungkin pemerintah bisa lah mensubsidi pembiayaan untuk pengisian dayanya biar jangan terlalu berat. Biar orang-orang juga dia masuk ke mobil listrik bukan ke bensin lagi kan gitu. Jadi peran pemerintah masuklah untuk bisa mensubsidi pembiayaan listriknya. Solusi itu. Oke, next ya, berarti udah siap ya. Udah next materi. Oke, nah, welcome jelas. Kita masuk ke pembahasan topik ketiga ya. Oke.
Sekarang kita akan masuk ke pembahasan topik ketiga, yaitu teknologi vaksin. Terlebih dahulu kita mengetahui vaksin telah menjadi salah satu pencapaian besar bidang kesehatan, menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahunnya. Namun, teknologi vaksin juga menimbulkan beberapa pertanyaan dan kekhawatiran. Presentasi ini akan menjelajahi cara kerja vaksin, manfaatnya dan juga tentang pemahaman dasar teknologi cara vaksin. Teman-teman, cara kerja Vaksin lewat cedera sel darah. vaksin. saudara jadi tuti mas. Ya, lewat Apa sih? kalau ada di bawah aja. Itu kan caranya, tapi yang di dalam tubuh mana? Dia tuh Vaksin suci. ini ke untuk tubuh terhadap ini membangun pengalat gejala yang serius. Jadi vaksin ini yang utamanya itu untuk kekebalan tubuh, untuk lekan terhadap mandiri. Mempertahankan Jadi cara kerjanya di dalam tubuh itu tubuh lah. dia membantu imun tubuh gitu ya, untuk memperkuatkan. Saya tambah dikit Iya, ya, Bang. saya tambah dikit ya. Saya tambah dikit. Vaksin bekerja dengan cara merangsang sistem tubuh untuk mengadakan patogen seperti virus atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, seperti itu. Berarti dia kayak apa? Untuk melawan bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Berarti itu cara kerja vaksin ya. Tapi cara vaksin untuk tubuh itu melawan bakteri. Oke, masuk. Apalagi corona. Kemarin kita sampai vaksin 3 kan? Iya kali kalau corona kemarin. Yang kita Lanjut. Lanjut, efek dari vaksin. Kita udah melewati ya masa-masa corona ya yang kita bilang. Nah, teman-teman selama Pengalaman saya di vaksin. kalau ada Sabar. terakhir vaksin itu apa Pengalaman saya di vaksin. Kemarin pas waktu corona itu kan jam riang. Baru beberapa jam kemudian jadi sakit demam gitu. Dan bisa dilakukan sementara tapi jarang terjadi. Efek samping lebih serius dapat terjadi. tetapi lebih ke kekhawatiran. Bisa nyeri gitu. Kulit merah. Pembekakan gitu. kekhawatiran kekhawatiran. Iya Bang, jadi efek samping dari vaksin COVID akan terjadi efek samping yang serius. Ada yang sanggup daya tahan tubuhnya itu menerima vaksin tersebut. Jadi bisa jadi mati atau Ya, ibaratnya lebih takut stres itu kan kayak frustasi stres itu jangan katanya. Itu loh maksudnya. Jadi kalau kita udah Enggak. stres, itu malah nambah penyakit gitu loh. Kayak nambah efek sampingnya gitu. Ya, sebenarnya kan kayak dibilang tadi kan sampingnya itu itu pasti macam-macam. Sebenarnya vaksin itu kita itu harus dalam vaksin itu masuk ke dalam badan. lebih kepada Nah, berarti itu. Terus untuk kata tadi, kalau bisa jadi imun tubuh kita pun akan turun nanti dinya. Jadi kita dapat bersama penyakit banyak. Jadi vaksin itu ada juga kita. Lanjut.
lanjut. Ada tambahan tidak lagi? Oke, pas. Cukup jelas lah kayak. Jawab saja kan pemerintah. Nih, para pemerintah tenaga medis. Gimana nih selama vaksin pas corona kemarin lah, gimana nih menurut teman-teman peran pemerintah dan tenaga medis dalam pembagian vaksin tersebut? Gimana nih? Menurut saya mereka tuh sangat antusias lah untuk melayani masyarakat seperti kita kan. Jadi kita dapat nikmati sini tuh secara gratis. Sangat bantu lah pokoknya. Membantu ya, terus Kan memang ada nggak memiliki kekurangan pemerintah gitu loh. enggak, mereka itu memiliki peran penting dalam memastikan program yang berjalan dengan aman. Bukan mereka siapa lagi kan? Ya benar. Karena dari mereka vaksin itu kan. Karena kalau kita tahu vaksinnya mahal. Kemarin kan itu gratis kan? Ya. Ya, Difasilitasi gratis. pemerintah dan tenaga medis itu menjadi garda Ya, untuk benar. vaksinasi ya. Paling penting Habisnya mereka yang melawan setiap orang-orang yang kena virus, mereka berjuang ya. Sampai akhirnya mereka juga kena gitu. Lagi tambahan? next. Oke, jadi peran pemerintah tenaga medis itu kan karena ke depannya ada yang Penelitian program vaksinasi sangat bergantung kolaborasi antara pemerintah, tenaga medis dan partisipasi masyarakat. Kita juga harus berpartisipasi, bukan cuma pemerintah aja kan. untuk pemerintah dan tenaga medis. Ya, kita juga harus berpartisipasi. Oke, masuk. Ya, jadi kerja sama gitu. Kesadaran diri masing-masing kan. Oke, ada poinnya ya. Oke, lanjut lagi poin lain. Itu solusi komprehensif untuk membangun kepercayaan. Ini maksudnya gimana nih? Saya juga kurang ngerti. Jadi seperti kayak ada juga orang kan yang kayak takut sendiri, ngerti ya? Lanjut gitu. Berarti informasinya Kita harus percaya akan program itu. Aku gitu kayak takut vaksin, nanti katanya gini, nanti katanya bisa kayak gini, ada yang meninggal gara-gara vaksin itu. Ya, Terus jelas ya. Ya. Jadi kembali ke kita dulu, kita yakinkan dulu diri kita. Jadi kasih ke masyarakat itu Udah. Apa suaranya cukup? Udah cukup itu. Transparansi ini gimana nih? Menurutmu gimana nih? Transparansi, Zak? Transparansi. Ya, kan itu transparansi. Menurutmu gimana, Zak? Solusi apa nih? Solusi untuk membuat masyarakat itu percaya, Ya, membangun percaya. membangun kepercayaan. Dari kita ibaratnya kita udah vaksin nih, ya kita hasil kepada mereka. Aku udah vaksin tapi nggak kenapa-napa kok. Gitu lah. Oh, harus transparan ya, harus transparan kita ya ke masyarakat ya. Ya, dari kita sendiri aja belum kita nggak kenapa-napa. Tapi kalau yang Berarti bahan eksperimen lagi. jadi Oke. Ya, apa nih?
Kayaknya itu aja lah pembahasan kita hari ini. Ya. Beberapa teknologi maju yang diberikan materi dari Pak Merjani. Udah kan? Gimana ya? Oke, itu masuk. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Itu presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.